kita akan bahas mengenai perhitungan pendapatan nasional. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai pengertian dan konsep perhitungan, sekarang kita akan belajar mengenai metode perhitungan pendapatan nasional. Gitu ya. Sebelum kita mempelajari metodenya, kita akan mengetahui metode yang dimaksud ini adalah sudut pandang yang berbeda yang kita gunakan untuk menghitung pendapatan nasional. Ada 3 pendekatan atau sudut pandang atau metode. Yang pertama adalah sudut pandang produksi. Jadi kita menjumlahkan semua produksi dalam suatu negara. Yang kedua adalah pendekatan pengeluaran. Kita akan menjumlahkan semua pengeluaran dalam suatu negara. Kenapa pengeluaran? Karena pengeluaran itu adalah pendapatan bagi orang lain. Kita konsumsi maka menjadi pendapatan bagi orang lain yang kita beli barangnya. Yang ketiga, pendapatan. Jadi pendekatan pendapatan adalah menjumlahkan semua pendapatan yang ada di dalam suatu negara. Langsung saja kita ke pendekatan yang pertama, yaitu pendekatan produksi. Rumusnya adalah mengalihkan antara harga kalikan kuantitas, ya. Barang satu kali harga barang pertama kali kuantitas barang pertama tambah harga barang kedua kali kuantitas barang kedua, dan seterusnya sampai semua barang dijumlahkan. Atau rumus singkatnya sigma PN kali QN, di mana P itu harga, Q adalah jumlah. Yang kedua yaitu pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran itu rumusnya adalah C plus I plus G plus X min M, di mana C itu konsumsi, I-nya investasi, G-nya pengeluaran pemerintah atau government, X-nya ekspor, M-nya impor. C plus I plus G plus X min M. Supaya kita lebih mudah mengingat rumusnya, saya punya singkatan atau apa ya, bisa disebut jembatan keledai ya. C I G X min M, kita bisa sebut saja C cinta, I itu gak ekstrim ya. C plus I plus G plus X min M, cinta itu gak ekstrim ya. Cinta itu gak ekstrim. Oke, supaya lebih mudah ya. Oke, itu pendekatan pengeluaran. Sekarang kita ke pendekatan pendapatan. Rumusnya adalah R plus I plus W plus P, di mana R itu rent, sewa, I-nya interest, bunga, W-nya wage, upah, P-nya profit atau laba. Nah, kita juga akan singkat ini, atau kita akan pakai jembatan keledai juga supaya lebih mudah menghafalnya. Gini ya, R itu kita pakai nama Rizky, I-nya imut, W-nya wajah, P-nya pasaran. Rizky, imut, wajah, pasaran. Rizky, imut, wajah, pasaran. Oke, itu metode perhitungan pendapatan nasional. Sekarang kita lanjut ke subbab selanjutnya mengenai pendapatan per kapita ya. Pendapatan per kapita adalah pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk ya. Karena kita mengenal konsep pendapatan nasional yang banyak itu, maka PDB maka pendapatan per kapita kita bagi menjadi 2, yaitu PDB per kapita dan PNB per kapita. Rumusnya bagaimana? Kalau PDB per kapita rumusnya adalah PDB tahun tertentu per jumlah penduduk di tahun itu. Kalau PNB per kapita ya sama, tinggal kita ganti saja PNB tahun tertentu per jumlah penduduk tahun tertentu. Itu akan ketemu pendapatan per kapita atau pendapatan per kepala, pendapatan per penduduknya. Yang terakhir mengenai distribusi pendapatan, kita mau menghitung atau mengetahui apakah suatu negara itu pendapatannya merata gitu ya. Semakin merata semakin bagus, semakin timpang semakin tidak bagus gitu. Ketimpangan atau ketidakmerataan digambarkan dengan kurva Lorenz ya. Gambarnya seperti ini ya. Sumbu vertikalnya itu kita namakan sumbu E, di situ menggambarkan persentase pendapatan. Sumbu horizontalnya sumbu D, persentase penduduk.
garis ini 0 sampai A itu adalah garis kemerataan. Jadi semakin mendekati garis ini maka namanya semakin merata. Nah, kurva Lorenz itu yang melengkung ini. Semakin dia mendekati garis kemerataan berarti semakin merata, semakin menjauhi berarti dia semakin tidak merata. Nah, ketidakmerataan itu ya dilambangkan atau diukur dengan indeks, namanya indeks Gini. Indeks Gini. Semakin besar indeks Gini berarti semakin tidak merata. Cara menghitungnya adalah seperti ini ya. Luas daerah B per luas OAD atau 0AD. Luas daerah B per luas daerah 0AD. Oke. Jadi semakin daerah B-nya besar, dia akan menunjukkan angka yang mendekati angka 1. Semakin daerah B-nya kecil, dia akan menunjukkan angka yang mendekati angka 0. Artinya jika mendekati angka 1, dia semakin tidak merata. Jika mendekati angka 0, dia semakin merata. Baik, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.